Bab 821. Kedatangan tamu dari keluarga Mo. Sepertinya tidak sengaja hilang saat melawan orang-orang itu. Karin Chu mengingat kejadian sebelumnya. Jika kantongnya hilang setelah dia pingsan, gurunya tidak mungkin tidak mengetahuinya. Jadi pasti itu hilang sebelumnya. Louis Lu mengerutkan kening, orang-orang itu. Louis Lu mengira Karin Chu hanya secara tidak sengaja terkena racun bunga king selama perjalanan ke gurun barat laut. Dia tidak menyangka ternyata Karin Chu juga bertarung melawan orang lain. Hal sepenting ini sama sekali tidak dikatakan oleh Taeko Tian. Karin Chu menjelaskan, itu hanyalah seseorang dari keluarga kultivasi di wilayah barat laut dan juga bukan termasuk pertarungan sungguhan. Orang-orang itu yang secara diam-diam mengikuti kami ke kuburan, mengira mereka bisa mencuri sesuatu. Siapa sangka mereka malah terkena racun bunga king. Mereka ingin menangkap saya dan guru untuk membantu mereka menawarkan racun. Jadi mereka melakukan serangan yang sederhana dan itu tidak berlangsung lama. Guruku dan aku sangat pandai melarikan diri. Jadi mereka tidak mampu mengejar kami sama sekali. Dan kantongku sepertinya hilang saat itu. Saya tidak tahu apakah mereka mengambilnya atau tidak. Dahi Louis Lu semakin berkerut saat mendengar cerita Karin Chu. Terutama kata, menawarkan racun, secara tajam memancing emosi Louis Lu. Bisa-bisanya mereka ingin menangkap Karin Chu untuk membantu mereka dalam menawarkan racun. Ini adalah titik kelemahan terbesar Louis Lu. Baguslah. Saya, Raja Tianxia, kali ini harus pergi ke gurun barat laut. Baik itu untuk membantumu mencari lonceng pencari jiwa, atau melampiaskan dendammu, kata Louis Lu tajam. Louis kecil, kamu sangat baik. Meski Karin Chu berpegang pada prinsip sekte perompak langit, menghindarlah selagi bisa. Tapi lonceng pencari jiwa terlalu penting baginya jadi harus diambil kembali. Louis Lu memandang Karin Chu. Tatapan matanya langsung menjadi lembut. Dia menyeringai dan berkata, "Siapa suruh kamu adalah istri kakak kelimaku? Wajar saja aku memperlakukanmu dengan baik." Wajah cantik Karin Chu langsung memerah, seperti apel merah yang manis dan lezat. Sementara itu, Hailey Ye dan Sally Liu mendengus bersamaan, membuat bulu kuduk Louis Lu berdiri. Mereka beristirahat satu malam. Keesokan harinya, orang-orang dari keluarga Mu sudah datang. Mereka datang untuk menjemput Hailey Ye menghadiri resepsi pernikahan, ditemani oleh Mora Sun, sahabat Rika Mo. Mora Sun sudah beberapa kali mendengar Rika Mo mengeluh. 2 kali dia keluar dari Gunung Kunlun untuk mengundang Louis Lu menghadiri pesta pernikahan. Tetapi sama sekali tidak bisa bertemu dengan Louis Lu. Entah Louis Lu benar-benar tidak berada di sana atau sengaja menghilang. Oleh karena itu, Mora Sun bisa dibilang menggantikan Rika Mo bertemu dengan Louis Lu untuk ketiga kalinya. Kali ini akhirnya bertemu dengannya. Adik botak, kamu benar-benar sangat sombong. Rika telah mencarimu 2 kali, tetapi kamu selalu menghindarinya. Sungguh pria yang kejam. Mora Sun mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan, menatap Louis Lu dengan hati-hati. Louis Lu masih botak saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Sekarang rambutnya telah tumbuh. Benar saja, dia menjadi jauh lebih tampan. Ketika Mora Sun melihat Louis Lu di sekte dan yang untuk pertama kalinya, dia sudah tertarik padanya. Dan saat ini, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Louis Lu tahu dia tidak memiliki maksud jahat, jadi menggosok hidungnya dan tersenyum kecut. Aku tidak menghindarinya kok. Tapi kebetulan aku sedang punya urusan jadi tidak berada di rumah. Ini disebut kami tidak bertakdir. Dia pernah mendengar dari Kak Hailey. Rika Mo pernah datang mencarinya 2 kali.
Pertama kali, dia pergi ke Jepang untuk menangkap Clement Xiao, pengkhianat aliansi bela diri. Kedua kalinya, dia menemani kakak keenam pergi ke Xinjiang Selatan. Dia tidak pernah melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Li Kamo. Sama sekali tidak merasa bersalah. Jadi buat apa dia menghindarinya? Orang yang seharusnya merasa bersalah adalah Louis Zhang dari Sekte Kaisar Pedang. Dialah pria mesum yang menyentuh tempat terlarang Li Kamo. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Louis Lu kecilku. Louis Lu percaya diri. Morasung berkata dengan nada sentimental, Rika adalah gadis yang luar biasa. Dia tidak pernah begitu peduli pada pria manapun sebelumnya. Kamu adalah yang pertama. Tetapi kamu malah mengatakan kalian tidak bertakdir. Dia melihat Hai Liye, Sali Liu, dan Karin Chu satu persatu. Lalu berkata dengan penuh arti, ini bisa dimaklumi karena ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Ketiga gadis ini tak kalah cantik dari Li Kamo. Selain itu, wajah Celawang agak mirip dengan Li Kamo, tetapi lebih cantik dan lebih manis daripada Li Kamo, serta lebih akrab dengan Louis Lu. Wajar jika Louis Lu tidak tertarik pada Li Kamo. Siapa yang akan peduli dengan pengganti jika sudah ada produk aslinya? Saat berpikir demikian, Morasung merasa sedikit sedih terhadap Li Kamo. Dia tentu saja tahu Li Kamo tidak setulus hati menikah dengan Fugi Liu. Tapi ini mungkin adalah takdir Li Kamo. Morasung tidak akan banyak bicara. Jika dia ditempatkan pada posisi Li Kamo, dia juga akan menikah dengannya. Bahkan, Morasung sedikit iri. Lagi pula Fugi Liu lumayan ganteng. Meski masih ada celah jika dibandingkan dengan Louis Lu. Ia sudah termasuk pemuda yang berkualitas tinggi. Yang terpenting ia adalah putra dari keluarga Liu dari Sekte Rahasia. Morasung bahkan tidak memiliki berkah seperti itu walaupun dia menginginkannya. Dik Botak, kamu harus pergi ke pesta pernikahan Rika kali ini. Dia pasti sangat menantikan kehadiranmu di pesta pernikahannya. Morasung tersadar kembali dan bertanya. Louis Lu merenung sejenak, lalu menjawab, saya tidak yakin. Saya masih memiliki urusan lebih penting yang harus diselesaikan. Nanti baru kulihat apakah saya sempat membereskannya. Pikiran gadis dengan yang sangat terikat terlalu rumit. Louis Lu tidak tahu entah mengapa Rika mau begitu bersikeras menyuruhnya untuk menghadiri pesta pernikahannya. Tetapi Louis Lu tentu saja lebih berharap untuk membantu Karin Chu mencari lonceng pencari jiwa terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Louis Lu, Morasung merasa segan dalam memaksanya lagi. Dan tentu saja dia juga tidak berhak memaksa Louis Lu. Jadi dia hanya berkata, saya mewakili Rika. Secara tulusnya berharap kamu bisa menghadiri pesta pernikahannya. Louis Lu tersenyum, tetapi tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Beberapa master dari keluarga Mo di sebelah memandang Louis Lu dengan tatapan mata yang rumit, penuh hormat dan juga bingung. Awalnya, Elalu mengetahui Louis Lu memiliki potensi dalam mengubah takdir melalui cermin ajaibnya. Jadi dia dengan senang hati memperkenalkannya ke keluarga Mo dan mengatakan Louis Lu akan menikahi Celawang pada 3 hari ke depannya. Jadi semua orang di keluarga Mo pun mengenal Louis Lu. Awalnya mereka berpikir Louis Lu sudah pasti akan menjadi menantu mereka. Tetapi sayangnya pernikahan itu gagal. Kemudian, Louis Lu meninggalkan kediaman Mo. Meskipun semua orang tidak mengetahui alasan detailnya. Namun berdasarkan pemahaman mereka terhadap sikap Elalu yang begitu sombong, sepertinya Louis Lu memiliki konflik atau masalah tertentu. Semua orang merasa kasihan pada Louis Lu yang gagal pansos menjadi bagian dari keluarga Mo. Bersambung.
Bab 822. Louis Zhang beraksi. Kak Sally, kamu dan Kak Hailey pergi ke kediamanmu dulu. Setelah aku selesai menangani urusan kakak kelima, aku akan bergegas ke sana secepat mungkin. Ngomong-ngomong, bawalah gue Rawang bersama kalian. Meski kabarnya ada jiwa menakutkan yang tersembunyi di tubuh Hailey, namun itu tidak stabil. Jadi Louis Lu merasa lebih aman membiarkan gue Rawang mengikuti mereka. Jangan mengira gue Rawang hanyalah seekor kucing. Air liurnya cukup kuat untuk menghancurkan seorang praktisi tahap Gold Core. Louis Lu merasa sangat tenang jika membiarkannya menjadi pengawal mereka. Tapi gue Rawang sedikit tidak senang dan mengeong beberapa kali sebagai bentuk protes. Louis Lu tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kecil, membuka tutup botol dan menaruhnya di depan hidung gue Rawang. Mata gue Rawang langsung berbinar dan meneteskan air liur. Yang berada di dalam botol itu tentu saja adalah darah Louis Lu. Asal kamu melindungi kakakku dengan baik, kamu pasti akan mendapat imbalan yang setimpal. Louis Lu menutup botol itu dan menyerahkannya kepada Sally Liu. Gue Rawang langsung menjadi patuh dan menggosokkan tubuhnya ke kaki Sally Liu. Haha, meong. Yang nurut ya. Sally Liu pun menggendong gue Rawang. Beberapa master dari keluarga Mo serta Morasun terkejut saat melihat adegan ini. Menjadikan seekor kucing sebagai pengawal. Sudah gila. Mereka tidak melihat ada yang istimewa dari kucing hitam ini. Karena gue Rawang terlihat tidak berbeda dengan kucing peliharaan biasa. Beberapa orang mengira Louis Lu sedang bercanda. Jadi mereka tidak begitu peduli. Tak lama kemudian, semua orang pun berpisah. Hailey Ye dan Sally Liu pun pergi ke Kunlun. Sedangkan Louis Lu membawa Karin Chu ke sekitar gurun barat laut. Pada saat ini, Louis Lu menggunakan transportasi ajaibnya. Keduanya melintasi peta negara Long dengan kecepatan yang menakutkan dan akhirnya sampai ke wilayah barat laut. Saya merasakan keberadaan lonceng pencari jiwa. Karena lonceng pencari jiwa sudah menganggap Karin Chu sebagai masternya. Karin Chu bisa merasakan keberadaan lonceng pencari jiwa selama berada dalam jangkauan tertentu. Keberadaannya bukan berasal dari makam kuno itu. Menandakan kantong Karin Chu dan lonceng pencari jiwa memang diambil oleh seseorang. Sekarang karena telah merasakan keberadaannya, ayo mulai bekerja. Mulai sekarang. Namaku Louis Zhang, istri kakak kelima. Tunjukkan jalannya. Louis Lu memasang topeng dengan sangat terampil dan sesuai dengan arahan Karin Chu. Sepeda ontel langsung berubah menjadi bayangan dan melesat pergi. Keluarga Jin. Ini adalah sebuah keluarga kultivasi yang menggunakan Raja Kalajengking beracun sebagai totem mereka. Meskipun mereka tidak sehebat sekte kultivasi Kunlun lainnya, tetapi mereka termasuk penguasa di daerah gurun barat laut. Baru-baru ini, keluarga Jin mendapatkan hal yang besar. Mereka mengikuti dua perampok makam dan menemukan sebuah makam kuno besar di mana ada begitu banyak artefak magis yang terkubur di dalamnya. Mereka pun memindahkan semuanya ke keluarga Jin. Meski prosesnya agak berliku, saat masuk ke kuburan tidak sengaja terkena racun-racun bunga king. Namun itu tidak menimbulkan masalah yang besar. Setelah kembali, mereka menggunakan cara tradisional dalam menawarkan racun bunga king. Di dalam istana pasir, Faisal Jin terus bermain dengan pedang berwarna merah darah. Tatapan matanya terobsesi dan sama sekali tidak bisa melepaskannya. Dia bahkan terus bergumam, pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Haha. Pedang sebagus ini jatuh ke tanganku. Dia terus membelai pedang itu. Seolah-olah tubuhnya dirasuki setan dan sama sekali tidak mau melepaskannya.
Pedang ini adalah salah satu dari sekian banyak benda ajaib yang digali dari makam kuno. Ketika Faisal Jin melihatnya untuk pertama kali, dia sudah terikat olehnya. Seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Faisal Jin tidak pernah begitu terobsesi sehingga tidak pernah melepaskannya, bahkan saat tidur juga memeluknya. Ayah, kantong ini adalah milik nona cantik perampok makam itu. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada kartu identitas di dalamnya. Saat Faisal Jin sedang sibuk membelai pedang itu, seorang pemuda kekar masuk. Namanya Edric Jin, putra Faisal Jin. Benda yang sedang dia pegang adalah kantong Karincu yang terjatuh. Kantong penyimpanan semacam ini juga merupakan senjata ajaib, dan hanya praktisi atau pertapa Tao yang akan menggunakannya. Biasanya kultivator akan memasukkan kartu identitas mereka ke dalam kantong ini. Ketika Edric Jin memungut kantong ini, dia tidak menemukan kartu identitas Karincu di dalamnya. Jadi tentu saja dia tidak tahu Karincu berasal dari sekte mana. Namun, dia yakin Karincu adalah seorang pertapa Tao. Karena ada begitu banyak barang yang biasa digunakan oleh seorang praktisi di dalam kantong ini. Aku menemukan sebuah lonceng di dalamnya. Sepertinya ini adalah senjata ajaib yang bagus. Sayangnya, dia sudah memiliki tuan, jadi aku tidak tahu cara menggunakannya. Edric Jin mengeluarkan lonceng pencari jiwa dari kantong penyimpanan, menggoyangkannya beberapa kali. Suara bel yang renyah pun berbunyi. Karena Edric Jin bukan pemiliknya, lonceng pencari jiwa tidak mengeluarkan kekuatan yang besar. Namun meski begitu, saat bel berbunyi, pedang di tangan Faisal Jin memancarkan aura yang ganas. Seolah-olah dia menolak lonceng tersebut. Aura ganas ini langsung mempengaruhi pikiran Faisal Jin. Matanya langsung merah, dan dia meraung dengan mata membelalak. Siapa yang menyuruhmu mengguncang lonceng itu? Cepat keluar dan hancurkan. Pergi. Faisal Jin meraung sambil menghibur pedangnya, seolah menghibur wanita yang paling dicintainya. Edric Jin membeku sesaat. Dia tidak tahu mengapa ayahnya begitu galak hari ini. Tetapi dia tidak berani membangkang. Dia pun memasukkan lonceng pencari jiwa ke dalam kantong dan segera pergi. Sebenarnya, Karincu selalu mengikuti Taeko Tian ke makam jahat. Senjata ajaib di makam itu bukanlah senjata sihir biasa, melainkan senjata roh jahat. Alasan mengapa Faisal Jin menjadi begitu terobsesi yaitu karena pedang di tangannya adalah senjata jahat. Lonceng pencari jiwa memiliki efek menahan roh jahat. Jadi saat merasakan hembusan lonceng pencari jiwa, pedang merah secara alami menangkisnya, dan ini mempengaruhi suasana hati Faisal Jin, sehingga ia menjadi mudah tersinggung dan ganas. Bersambung.